Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pemusnahan, penarikan, dan pengendalian mutu sediaan farmasi di rumah sakit. Pemusnahan, penarikan, dan pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini diatur oleh Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Untuk penarikan sediaan farmasi ini itu dilakukan untuk sediaan yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh pemilik izin edar dari sediaan farmasi tersebut atas dasar perintah dari oleh Badan POM ya, atau disebut mandatory recall, atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar atau voluntary recall ya. Jadi ada dua teknik penarikan sediaan farmasi, yaitu mandatory recall dan juga voluntary recall. Ya, tetapi dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala Badan POM ini untuk yang voluntary recall. Penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai ini dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Nah ini ya, kalau yang alat medis habis pakai, alat kesehatan penarikannya karena dicabutnya izin edar oleh Menteri. Selanjutnya pemusnahan sediaan farmasi. Untuk sediaan farmasi yang akan dimusnahkan, itu harus memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya pemusnahan. Di antaranya ada 4 syarat. Yang pertama, produk tidak memenuhi persyaratan mutu. Yang kedua, obatnya sudah kedaluarsa. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan ataupun kepentingan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, dicabut izin edarnya. Nah, jika telah memenuhi salah satu atau beberapa kriteria yang ada di sini, itu bisa dilakukan pemusnahan sediaan farmasi. Dalam melakukan pemusnahan itu harus melalui beberapa tahapan, diantaranya yaitu yang pertama membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan. Yang kedua, menyiapkan berita acara pemusnahan. Ketiga, mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. Yang keempat, menyiapkan tempat pemusnahan. Dan yang kelima, melakukan pemusnahan ini disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini adalah salah satu contoh form untuk membuat daftar obat yang akan dimusnahkan. Terdiri dari nomor, nama obat, jumlah obat yang akan dimusnahkannya berapa, dan apa alasan pemusnahan. Misalnya obat expire, di sini ditulis obatnya sudah expired date, seperti itu. Nah, di sini ada tanggal, kemudian saksi-saksi, dan tanda tangan. Ini contoh berita acara pemusnahan obat kedaluarsa atau rusak ya, mengikuti formulir 1. Seperti ini contohnya, jadi yang menyatakan waktunya, kapan dilakukan pemusnahan, ini sudah sesuai, yang menyatakan sudah sesuai dengan Permenkes ya, nomor 73 tahun 2016. Ini untuk yang di apotik, nanti yang di rumah sakit bisa menyesuaikan. Nah, ini keterangannya, nama apotekernya siapa, SIPA, nama rumah sakitnya ya kalau di rumah sakit, terus alamat rumah sakitnya, kemudian saksinya itu siapa ya, ada 2 saksinya. Kemudian telah dilakukan pemusnahan obat sebagaimana tercantum dalam daftar yang terlampir. Jadi ada tadi ya daftar obat-obatan yang akan dimusnahkan. Kemudian tempatnya di mana dilakukan pemusnahannya. Nah, demikian berita acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Berita acara ini dibuatnya 4 rangkap dan dikirimkan kepada yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang kedua, Kepala Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan, yang ketiga, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan yang keempat ini untuk arsip. Kemudian ada saksinya siapa saja dan yang membuat berita acaranya siapa.
Selanjutnya, cara memusnahkan resep dan obat kadaluarsa atau rusak. Jadi untuk obat kadaluarsa atau rusak ini harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaannya. Pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak ini kalau mengandung narkotik dan psikotropik itu dilakukan oleh apoteker dan harus disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Ini seperti yang ada di contoh formulir tadi ya, formulir 1. Kemudian, pemusnahan obat selain narkotik dan psikotropik ini dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh TTK lain ya, tetapi harus memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Selanjutnya, pemusnahan ini dibuktikan dengan berita acara pemusnahan. Seperti tadi ada 2 contoh tadi ya, berita acara yang formulir yang tadi dan formulir pertama gitu. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu yaitu 5 tahun ini juga dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotik dengan cara dibakar, atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep ya, dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Untuk pemusnahan narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi, ini dapat dilakukan secara mandiri oleh apotik dengan tetap menyiapkan berita acara dan daftar obat expired date itu 4 rangkap sesuai ketentuan dan cukup disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu TTK yang mempunyai izin ya. Tadi seperti yang tercantum di formulir contoh. Mari kita bahas mengenai cara pemusnahan berdasarkan bentuk sediaan. Jika obat yang akan dimusnahkan itu dalam bentuk sediaan cair, nah ini beberapa obat-obatan yang aman dan biodegradable dalam bentuk cairan seperti sirup dan infus dapat dilarutkan terlebih dahulu dalam sejumlah besar air, jadi diencerkan terlebih dahulu. Kemudian dapat dibuang ke saluran pembuangan air sedikit demi sedikit selama periode tertentu tanpa memberikan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan. Ini ya yang harus diperjelas lagi. Jadi jika ingin melakukan pemusnahan obat terutama yang langsung dibuang ya seperti ini harus dibuktikan aman karena terbukti aman dan tidak berdampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar akibat obat yang telah kita buang tersebut. Tuh. Obat atau larutan antiseptik cair yang telah sangat encer ini dapat dibuang dengan cara ini ya. Untuk sediaan cair, misalnya sirup yang mengandung zat aktif antibiotik, anti jamur ataupun antivirus, sebaiknya obat-obatan ini dibiarkan untuk tetap berada dalam kemasan aslinya. Jadi dalam wadah aslinya dalam botol ya. Nah, kemudian nanti obat yang ada di dalam botol itu dapat dicampur bersama dengan air, tanah, ataupun bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian ditutup lagi dengan rapat. Ini tujuannya agar tidak terjadi resistensi penyakit yang ada di alam. Karena kan di alam itu ya banyak juga ya terdapat virus, jamur, bakteri. Kalau misalkan obat ini langsung dibuang ke alam, misalnya ke tanah atau ke saluran air, dikhawatirkan nanti dapat menyebabkan resistensi gitu ya yang ada di alam tersebut. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana jika bentuk sediaannya padat atau setengah padat? Nah, ini harus dibuang ke tempat penimbunan. Cara pertamanya ya, bisa dibuang ke tempat penimbunan sampah setelah dikeluarkan dari wadahnya. Jadi, dikeluarkan terlebih dahulu. Misalnya yang untuk sediaan padat tablet, jadi dari strip obatnya dikeluarkan terlebih dahulu semuanya. Kalau dalam bentuk krim salep berarti harus dikeluarkan dari tubnya ya. Nah, tiap harinya itu tidak boleh melebihi 1% dari limbah rumah tangga. Ya, jadi nggak boleh banyakkan obat daripada limbah rumah tangga kita gitu, jadi hanya 1%. Yang kedua, cara enkapsulasi. Ini caranya dengan imobilisasi obat-obatan dengan cara memadatkan dalam tong plastik atau besi. Sebelum dipergunakan, tong itu harus dalam keadaan yang bersih dan kandungan sebelumnya harus bukan bahan yang mudah meledak atau bahan berbahaya. Jadi si tongnya itu ya jangan sampai ada bekas kembang api mainan anak-anak atau petasan ya, itu memang harus bersih. Tong harus diisi hingga 75% kapasitasnya dengan obat-obatan padat atau setengah padat.
Lalu sisa ruang dipenuhi dengan campuran kapur, semen, air dengan perbandingan 15:1:15 hingga terisi penuh. Ya, jadi harus diisi ini tambahnya, kemudian tong ditutup dengan dikelim atau pengelasan, ditutup secara rapat gitu dengan cara dilas. Yang ketiga yaitu dengan melakukan insinerasi. Insinerasi itu yaitu membakar obat dengan suhu yang sedang atau sangat tinggi ya, sehingga langsung hancur. Dan yang terakhir yaitu dilakukan pengenceran. Untuk sediaan padat seperti tablet ini bisa dengan cara direndam dengan air yang sangat banyak sampai larut dan dibuang. Nah, ini tidak berlaku untuk obat antiinfeksi, sitostatik, dan obat lain yang dapat mempengaruhi pencemaran dan membahayakan lingkungan ya. Jadi untuk obat-obat yang tadi antiinfeksi seperti antibiotik, kemudian obat-obat sitostatik untuk kemoterapi yaitu nggak boleh langsung dibuang seperti ini. Itu. Nah, penarikan sediaan farmasi. Syarat penarikan sediaan farmasi yang pertama, dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kedua, penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dilakukan oleh BPOM atau pabrikan asalnya atau pemilik izin edar ya. Yang ketiga, rumah sakit harus mempunyai sistem pencatatan terhadap kegiatan penarikan. Jadi ada dokumentasi yang lengkap terkait obat apa saja yang dilakukan penarikan. Jadi ada dokumennya. Untuk penarikan obat itu diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yaitu nomor HK 04131211099938 tahun 2011. Di sini menjelaskan bahwa pengendalian sediaan farmasi itu dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, dilakukan oleh instalasi farmasi harus bersama dengan tim farmasi dan terapi atau PFT ya. Kalau di sini TFT di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu ada yang namanya KFT ya, Komite Farmasi dan Terapi, atau di sini disebut Tim Farmasi dan Terapi TFT. Nah, jadi untuk pengendalian sediaan farmasi itu, instalasi farmasi itu bersama-sama dengan TFT untuk melakukan pengendalian terhadap sediaan farmasi tersebut. Kenapa sih harus dilakukan pengendalian? Karena tujuannya yang pertama, yaitu penggunaan obat itu harus sesuai dengan formularium yang ada di rumah sakit ya. Yang kedua, penggunaan obat sesuai dengan diagnosis dan terapi. Nah, standar terapinya itu harus sesuai. Yang ketiga, memastikan persediaannya efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan ya di bagian gudang farmasi. Jadi pelayanan pasien dapat terus berjalan karena ada pengendalian ini ya, karena stok obat selalu terjaga. Yang juga memastikan persediaannya itu tidak mengalami kerusakan, kemudian mencegah obat-obat yang kadaluarsa dan kehilangan serta pengembalian pesanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Cara pengendalian itu seperti apa? Yang pertama, melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan. Jadi, dievaluasi untuk barang-barang yang slow moving, itu dilakukan pendokumentasian apa saja. Yang kedua, melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut atau disebut dead stock ya. Jadi untuk obat-obat yang tidak digunakan yaitu perlu dievaluasi ya, kenapa tidak digunakan selama itu, apakah nanti ketika pengadaan masih perlu untuk diadakan secara berkala atau tidak, karena memang tidak digunakan sama sekali. Begitupun yang dengan yang slow moving ya, mungkin pengadaannya jumlahnya bisa lebih dikurangi gitu, jadi dibanyakin untuk obat-obat yang fast moving sehingga obat tidak terlalu lama tersimpan di gudang, dan ini mencegah terjadinya banyaknya obat yang kadaluarsa.
Yang ketiga, cara pengendalian yaitu dilakukan stock of name yang dilakukan secara periodik dan berkala ya. Jadi dilakukan stock of name secara berkala itu ya obat yang ya bisa juga untuk mengetahui obat-obat yang sering digunakan yang mana, yang masih banyak tersisa yang mana gitu ya stoknya. Dicocokin stoknya dengan data yang ada. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai penarikan, pemusnahan, dan pengendalian sediaan farmasi. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.